Reaksi kaget Yong Ki-hun usai pertama kali melatih striker timnas Indonesia. Klub Belanda sanjung bintang timnas Indonesia usai perpanjang kontrak hingga 2028. Gagal ke Oxford United, Tom Haye semakin dekat dengan klub raksasa Liga Kroasia ini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Latihan hari kedua timnas Indonesia menjelang keberangkatan ke Jeddah Arab Saudi di lapangan A dihadiri 11 pemain dari 12 nama pemain yang dipanggil. Ke-11 pemain yang dimaksud adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Kemudian ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Dimas Derajat. Mereka ini akan berangkat ke Jeddah pada minggu hari ini untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang absen dalam latihan ini adalah Adi Satrio. Pemain PSIS Semarang ini izin karena mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Sintayong pun mengizinkan Adi untuk absen. Sejatinya ada 26 pemain yang akan dipanggil, akan tetapi 14 pemain lainnya berkiprah di luar negeri. Ke-14 pemain ini tak berkumpul ke Jakarta, mereka langsung bergabung di Jeddah pada 1 dan 2 September mendatang. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tri Pamungkas mengaku legowo dengan keputusan wasit yang mengesahkan gol kedua Thailand dalam laga kedua Sold Out on US Cup 2024. Ya, Timnas Indonesia U20 harus tumbang 0-2 dari Thailand pada laga kedua pada Jumat kemarin. Pada gol kedua Thailand, kontroversi terjadi saat wasit tidak memberikan fair play, padahal pemain Indonesia kehilangan penguasaan bola karena tertabrak sang pengadil lapangan. Melalui serangan balik, Thailand pun mengunci kemenangan 2-0 lewat gol Ratapun Pakechon. Pemain Timnas Indonesia U20 sempat memprotes wasit karena insiden ini, namun wasit tetap mengesahkan gol Thailand. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tri Pamungkas yang hadir dalam konferensi pers dan mengucapkan terima kasih untuk dukungan supporter Timnas Indonesia. Mengenai insiden gol kedua Thailand, Doni menyayangkan keputusan sang wasit. Namun, pemain asal Boyolali itu mengatakan tetap legowo. Doni juga mengaku sang wasit sudah meminta maaf kepada tim nasional Indonesia karena tidak memberikan fair play saat proses gol kedua. Saya ucapkan terima kasih untuk doa dan dukungannya kepada supporter Timnas Indonesia. Kita harus belajar ke depannya dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saya dan semua pemain kecewa dengan hal itu. Wasit juga tidak memberikan fair play dan momen itu jadi gol. Tetapi wasit sudah meminta maaf kepada kita, ujar Doni Tri Pamungkas. Penggawa Persib Bandung Ciro Alves buka suara terkait banyaknya usulan agar dirinya dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ya, usulan itu dilontarkan para netizen di media sosial usai melihat penampilan apik sang winger Brazil tersebut bersama Pangeran Biru dalam beberapa musim terakhir. Terakhir di musim 2023-2024, Ciro Alves berhasil mempersembahkan 15 gol dan 13 assist dari 33 penampilannya bersama Persib Bandung. Tidak hanya itu saja, Ciro Alves juga sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Selama kurun waktu itu juga, pemilik nomor punggung 77 di Persib Bandung ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Menyikapi hal itu, Ciro Alves memastikan keinginannya untuk dinaturalisasi bukan bagian dari rencana, namun ia tak menampik sangat mencintai Indonesia. Ciro Alves bahkan tetap menjadikan Indonesia menjadi negara terbaik dibandingkan negara kelahirannya yaitu Brazil. Namun untuk dinaturalisasi, ia hanya menyebut hal itu sebagai mimpi. Saya sangat senang dengan negara ini, saya cinta dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini. Tentu saja saya sangat senang di sini. Untuk naturalisasi hanya mimpi, tapi bukan rencana saya, ujar Ciro Alves. Asisten pelatih baru timnas Indonesia Yong Ki-hun mengaku terkejut melihat kemampuan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda.
Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong secara resmi menunjuk Yom Ki-hun sebagai asisten khusus striker terbarunya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain Korea Selatan itu mengemban tugas dalam memoles Ramadan Sananta dan kolega supaya bisa menjelma menjadi predator mematikan di lini serang timnas Indonesia. Sesi pemusatan latihan bersama timnas Indonesia sejak Jumat kemarin menandakan sebagai pertemuan perdana asisten teranyar itu dengan para penggawa Garuda. Saat ditemui awak media, Yom Ki-hun mengaku terkejut dengan kemampuan yang dimiliki anak asuh Sintayong tersebut. Asisten pelatih khusus striker itu menyebut bila dirinya tidak menyangka jika para lini serang timnas Indonesia memiliki power tendangan yang bagus. Kendati begitu, ia menjelaskan bahwa para striker timnas Indonesia masih memiliki kekurangan, salah satunya terkait keseimbangan tubuh. Yom Ki-hun mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan yang dimiliki para penyerang skuad Garuda membuat acap kali kehilangan bola. Jujur menurut saya, tadinya saya pikir para striker timnas Indonesia kurang power. Ternyata power dan fisikal sudah ada, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memainkannya, balance-nya yang agak kurang dan agak jelek. Jadi sering kehilangan bola, dan setelah terima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang bola, jelas Yom Ki-hun. Meski begitu, asisten pelatih baru Sintayong itu mengakui jika sudah melakukan evaluasi selama 2 hari pemusatan latihan. Menurutnya, para penyerang skuad Garuda sudah memiliki sejumlah perubahan untuk menutup kekurangan tersebut. Bintang timnas Indonesia Kelvin Verdong memilih untuk setia. Ya, bek berusia 27 tahun itu memutuskan bertahan dengan NEC Nijmegen di Eredivisie dengan memperpanjang kontraknya. Kelvin Verdong dan NEC Nijmegen sepakat untuk memperbarui kerjasama selama 3 tahun atau hingga 2028. Sebelumnya, kedua belah pihak masih terikat perjanjian sampai tahun depan. Pada bursa transfer musim panas ini, Kelvin Verdong sempat mempertimbangkan untuk hijrah dari NEC Nijmegen. Namun setelah dipikirkan matang-matang, pemikirannya berubah. Kelvin Verdong sedang menjalani musim keempatnya bersama NEC Nijmegen. Dia bermain 128 kali di berbagai kejuaraan dengan statistik 7 gol, 7 assist, dan 18 kartu kuning. Saya sangat menikmati waktu saya di sini. Saya melihat klub ini selalu ingin menjadi lebih baik. Saya senang bisa berkontribusi. Saya menantikan musim ini untuk berjuang mencapai yang terbaik bersama NEC Nijmegen, ujar Kelvin Verdong. Sementara itu, Direktur Teknik NEC Nijmegen, Carlos Albert, menyanjung Kelvin Verdong setinggi langit. Pesepak bola berpostur 174 cm itu disebutnya sebagai pemain penting di klub. Kelvin menunjukkan nilainya setiap minggu dan telah berkembang menjadi pemain kunci. Sekarang dengan memperpanjang kontrak Kelvin Verdong yang berpengalaman, kami memastikan lebih banyak stabilitas dan pondasi yang kuat untuk terus kami bangun, ujar Carlos Albert. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara belak-belakan mengaku khawatir terkait 4 pilar skuad Garuda jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasan dibalik kekhawatiran pelatih asal Korea Selatan itu disebabkan karena 4 pemain yang ia panggil diketahui belum mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. 4 pemain timnas Indonesia itu adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Pratama Arhan, dan Tom Haye yang dikabarkan hingga saat ini belum bermain di level klub. Hal itu lantaran Marcelino dan Ragnar Oratmangun baru saja pindah ke klub barunya bersama Oxford United dan VCP Dender. Sedangkan Pratama Arhan terpantau masih belum dapat kesempatan kembali untuk bermain sejak bergabung dengan Suwon FC. Di sisi lain, Tom Haye menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia masih menganggur usai berpisah dengan SC Heerenveen. Melihat kondisi yang dialami 4 pilar skuad Garuda itu membuat Sintayong merasa khawatir jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Kendati begitu, dirinya memutuskan untuk tetap memanggil 4 pemain itu untuk melakoni laga kontra Arab Saudi dan Australia. Sintayong beralasan bahwa minimnya stok pemain berkualitas membuat dirinya mengambil keputusan berat untuk tetap memanggil 4 pemain tersebut. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu juga kembali menekankan terkait keterbatasan stok pemain yang dimiliki timnas Indonesia. Sintayong seperti mengimplikasikan perasaan terpaksa dalam mengambil keputusan dalam memanggil para pemain ke skuad Garuda. Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan. Akan tetapi karena tidak ada pengganti pemain seperti itu, jadi mau tidak mau kita tetap panggil pemain tersebut. Jadi situasinya memang mau tidak mau seperti itu, ujar Sintayong.
Gelandang timnas Indonesia Tom Haye sejauh ini belum resmi bergabung dengan tim manapun. Padahal bursa transfer Eropa sudah memasuki masa genting atau detik-detik terakhir. Tom Haye saat ini berstatus sebagai bebas transfer usai kontraknya habis bersama SC Heerenveen. Pemain 29 tahun tersebut sebelumnya dikabarkan sempat menolak tawaran klub Eredivisie Fortuna Sittard. Dia juga dikaitkan dengan sejumlah tim seperti klub Liga Kroasia Dinamo Zagreb hingga Oxford United yang dimiliki dua pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda kemana pemain bertajuk Profesor itu akan berlabuh. Bahkan potensi gabung Oxford United tampaknya sudah tertutup, sebab melansir dari Sky Sport, EPL telah menutup bursa transfer seperti Premier League, yaitu pada 30 Agustus pukul 11 malam waktu Inggris. Dengan demikian, satu-satunya kemungkinan adalah gabung Dinamo Zagreb. Pasalnya, sebagian Liga Eropa masih buka jendela transfernya sampai awal September seperti Liga Kroasia hingga Eredivisie yang tutup pada 2 September mendatang. Media Kroasia hrsport.hr melaporkan bahwa Tom Haye akan segera bergabung dengan klub langganan Liga Champions tersebut. Pembicaraan terakhir sedang diadakan dan topik pembicaraan di markas Dinamo Zagreb adalah Tom Haye yang berusia 29 tahun, tulis media Kroasia itu.